dia akan putus asa, karena makhluk itu fana, kebahagiaannya juga fana, berapapun jumlahnya tidak akan melahirkan kebahagiaan. Tadi semua. Di sinilah kita harus bijaksana memandang secara syariat dan hakikat gitu. Maka pernyataan Elon Musk ini adalah menggemparkan dunia, karena dia bilang saya tidak bahagia. Dan pernah ini diucapkan juga sama si Kate Stevens, kemudian juga pernah diucapkan juga oleh Whitney Houston. Ya, Whitney Houston penghujungnya adalah bunuh diri Whitney Houston. Demikian pula juga Michael Jackson tadi semua. Ya, pada saat apa yang dia inginkan kepada makhluk ini sudah tidak ada lagi yang membuat dia bahagia, maka dia menghabisi hidupnya. Maka oleh karena itu kepada kita orang Islam, jangan bodoh dalam pola hidup tadi semua. Kita ada bagian dohir, ada bagian batin tadi semua. Jadi inilah yang harus kita fahami. Nabi Sulaiman walaupun dia punya harta, tapi tidak tertipu dengan harta. Kalau dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani, Tuan Syabdul Qadir membagi manusia itu 4 golongan. Yang pertama, manusia dia punya harta tapi tidak tertipu dengan harta. Tadi contoh ya, ada manusia punya harta tapi tertipu dengan harta. Ada manusia tidak punya harta tapi dia tidak tertipu dengan harta, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kebahagiaannya dibatasi tadi semua. Jadi jangan ada bahasa uang tidak bukan segala-galanya, tetapi sebenarnya segala-galanya butuh uang. Nah, disinilah kita harus sukses dohir batin. Maka yang diajak oleh Abah itu adalah bagaimana kita bahagia dohir batin tadi semua ya. Maka Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah adalah beda dengan Salabah dan Korun, tidak mengklaim kekayaannya itu milik dirinya, tetapi dia mengatakan adalah hada min fadli rabbi, ini adalah fadl Allah. Nah itulah minimal Nabi Sulaiman adalah, walaupun kebahagiaan Nabi Sulaiman berbeda dengan Nabi Muhammad bahasanya, tetapi Nabi Sulaiman termasuk adalah orang yang pernah terkaya dan tidak akan pernah ada yang menandingi sampai kapanpun, termasuk Elon Musk tadi semua. Tetapi Nabi Sulaiman pun masih kalah oleh junjungan alam baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya, kenapa Elon Musk juga tidak bahagia dengan uang itu? Karena kita harus paham, di alam ini ada dua, dohir dan batin. Segala makhluk apapun itu, maka kebahagiaan makhluk itu semuanya adalah rusak kebahagiaannya, kepuasannya rusak dari semua. Maka itulah dalam Al-Quran banyak kisahkan tentang neraka ya, sebetulnya juga harus dipahami. Tadi ada neraka Sakor, ada neraka Wel, ada neraka Jahim, ada neraka Jahanam. Sebetulnya kalau Kang Ewo, itu bukan tentang dibakarnya manusia di sono, tapi terbakarnya perasaan manusia. Yang pertama itu neraka Jahim, itu rasa memiliki pada hati. Karena segala apapun sifat nar, maka dalam Quran itu ada naraka. Naraka itu kan sebetulnya dari bahasa Hindu itu naraloka, tempat di mana kita merasa terbakar gitu. Sawarga loka itu lokasi, di mana lokasi kita merasa bahagia. Maka Abah tetap bahwa surga dan neraka itu yang pada saat bumi dan langit masih ada, pada saat tempat. Maka kenapa dalam Al-Quran selalu menggunakan isim domir fiha khaliduna fiha, adalah di mana masih ada tempat dari semua. Maka sebenarnya pada saat Allah bicara neraka Jahim, neraka Sakor, neraka Wel, neraka Jahanam, itu bukan di sono sebenarnya, tapi adalah terbakarnya hati dari rasa memiliki. Contoh kehilangan, seorang gadis takut kehilangan pacarnya, itu juga bagian dari neraka, maka tidak bisa tidur dan terbakar hati. Kita harus pahami secara hakikatnya hati neraka. Maka ada nar, ada nur. Maka nar dan nur itu seperti korek, kata Abah juga. Ini api dan panasnya, ini nar dan nur. Kita butuh pada narnya, tapi kita juga butuh pada nurnya, terangnya. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah juga, iblis dan malaikat itu tidak pernah berpisah. Di mana ada iblis, di situ ada malaikat. Karena nar dan nur itu satu. Makanya demikian pula surga dan neraka itu sebetulnya satu dari semua. Maka kita pahami kenapa Elon Musk tidak bahagia, karena pada dasarnya di dadanya. Nah inilah kelebihan kita orang Islam, kelebihan. Itulah Tuan Syabdul Qadir dalam Sirul Asrar membagi manusia 4 bagian: mulki, malakut, jabarut, lahut. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Nah, jadi ada kebahagiaan ruh jismani pada jasad, nur, cahaya. Pada saat kita nur, cahaya tadi, mencinta itu nur, menyayangi itu nur. Pada saat membenci, nar. Pada saat kita punya, nur. Pada saat hilang, nar. Tadi semua. Jadi sebetulnya istilah Allah, karena dalam Al-Quran itu 90% lebih, watil kal amsalu nadribuha linnas, semuanya hanya perumpamaan. Tadi semua. Jadi nanti Abah nanti akan rinci apa itu neraka Jahim, neraka Sakor, neraka Wel, neraka Jahanam, tadi semua. Ternyata itu adalah semuanya ada di jantung kita. Tadi semua. Seorang gadis, seorang laki-laki kehilangan pacarnya, seorang yang sedang usaha. Nah demikian pula tentang surga. Yang disebut surga itu adalah tergantung. Kebahagiaan itu adalah, surga itu kebahagiaan, dan letaknya ada pada cinta. Maka pada saat orang itu adalah ya bahagia sebetulnya. Nah bahagia orang itu lain-lain. Bahagia orang yang sakit apa? Sembuh. Nah tapi beda. Bahagia orang yang surganya orang sakit itu sembuh.
Bahagianya orang yang sedang nganggur itu apa? Kerjaan. Bahagianya yang sedang punya jabatan itu apa? Naik jabatan. Tadi semua. Bahagianya seseorang laki-laki sendiri adalah apa? Menikah. Bahagianya orang sudah menikah apa? Anak. Maka tadi surga itu pintunya beda. Demikian pula neraka. Sebetulnya semuanya letaknya pada dadamu, pada jantung, semua di sini. Maka inilah Allah mengumpamakan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Makanya kenapa di dalam surat Al-Haqqumut itu orang-orang yang tadi mencintai dunia berlebih, Al-Haqqumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Tadi semua ya. Jadi sebetulnya neraka itu sudah nampak dalam penglihatan kita. Nah, inilah juga harus dipahami tentang neraka sakor, neraka wel, neraka jahim. Itu hanya tentang rasa terbakarnya jantung hati kita tadi semua. Termasuk api cemburu, itu neraka jahim itu sebetulnya. Misalnya pada saat kita melihat tadi cemburu yang berlebihan itu terbakar hati, sehingga banyak orang membunuh orang lain, banyak orang membunuh pasangannya. Padahal logikanya kata dia karena saking cinta dia bunuh pasangannya. Padahal disitulah neraka yang harus kita pahami. Maka kita harus mengerti secara mana hakikat dan mana syariat. Nah itulah Tuhan Syabul Qadir membagilah tadi semua. Maka ada Jannatul Qurbah adalah di mana? Di Syir. Ada Jannatul Firdaus di Fuad. Jannatul Naim di mana? Di hati. Nah itulah yang membedakan Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman itu. Nah itu yang membedakan Elon Musk dengan Abah Syatu itu. Nah di Singapura ada namanya seorang konglomerat namanya Alvin Lee. Kalau Abah ke sana, Abah kadang-kadang suka dijemput naik jet pribadi oleh beliau. Tapi saya lihat wajahnya kusam aja. Alvin, what's wrong? Why you don't look not so happy? Kenapa kamu nggak bahagia? Dia bilang sama, I'm tired, saya lelah. Jadi banyak orang yang duitnya banyak tapi akhirnya bunuh diri karena lelah. Karena pada saat dia berprinsip berpandangan bahwa dunia ini yang selain Allah ini bisa membahagiakan, tertipu dia, tertipu. Karena dunia ini adalah keberadaannya ada yang tidak ada. Maka kita jangan. Maka tadi kalau apa senyum begitu ada orang kirimkan berita, wah ini ada dari Elon Musk, saya tidak bahagia, ya jelas lah. Karena bahagia itu bukan di mobil, bukan di rumah, bukan di sawah, bukan di kebun, bukan. Karena surganya di jantungmu itu. Bahagia itu di sini, di hati letaknya. Bukan daganganmu laku Kang Dian, bukan. Maka kita belajar dari Rasulullah dalam bahagia. Karena bahagia bedanya Nabi Sulaiman dengan, kita nggak usah bandingkan dengan Elon Musk. Bandingkan saja kata Imam Sibawai antara Rasulullah dan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman dia memiliki 2/3 dunia, kebahagiaannya adalah pada objeknya Pak. Jadi punya rumah, punya mobil, punya apa, itu objek. Itu belum tentu alat Tidak semua orang punya mobil, punya rumah, punya usaha bahagia. Contohnya Elon Musk. Kurang apa Elon Musk? Jadi wahai kepada generasi muda semua, jangan kita hidup ini bukan mencari harta tadi semua. Maka itulah kita harus sempurnakan surga pada tubuhmu, surga pada hatimu, surga pada ruhmu, surga pada sirmu. Surga pada tubuhmu namanya Jannatul Ma'wa. Maka tadi kalau Abah lebih mengajak, memang seharusnya kita nih makanan ada tapi hati tentram tadi semua. Jadi buat apa mobilnya, rumahnya mentereng, mobilnya bagus, rekeningnya banyak tapi hatinya kusut? Dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Termasuk juga banyak orang sekarang ini mendapatkan neraka di rumah mewah. Karena tadi apa yang Allah ungkapkan tentang nar dan nur dalam Al-Quran itu adalah kedamaian, kesadaran dan ketidaksadaran. Coba ada orang yang habis korupsi, padahal pulang ke rumahnya tidak nyaman di rumahnya, kamar tidurnya terasa panas. Karena yang membuat adem itu bukan ruangannya, hati. Itulah neraka jahim sebetulnya. Maka jangan coba-coba mencuri barang orang lain, jangan coba-coba berkorupsi punya negara, karena hatimu tidak akan bahagia. Kau tidur di mereka kasur apapun, maka hatimu terasa. Maka itulah gagalan para orang-orang karena hanya mandang syariat, tidak memahami hakikat neraka. Padahal yang Allah omongkan surat Al-Haqqah, surat Waqi'ah, surat ini, surat ini, surat itu, Allah sedang tidak membicarakan fisik yang ada apinya, bukan. Tapi Allah sedang menceritakan rasa yang datang pada hati, walaupun tidurnya di kasur yang paling mahal, di hotel bintang 5. Saya punya teman tempo hari yang dia kabur ke Singapura. Tempo hari ada kasus, saya nggak sebutkan kasusnya di sini, tapi rame kan di TV waktu itu. Dia bilang saya sembunyi di hotel bintang 5, rasanya panasnya luar biasa. Nah iya kata saya. Karena masalahnya kenikmatan hidupmu itu tergantung apa di hatimu. Kalau kamu tidak memiliki rasa bahagia di hatimu, atau apalagi diselimuti rasa takut, dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar oleh debt collector, dikejar-kejar, maka lihat kata Al-Quran, orang dalam neraka itu kasurnya terbuat dari api, selimutnya terbuat dari api, sendalnya terbuat dari api, makanannya adalah yang basah panas. Nah iya, coba kamu makan di restoran paling mewah di Singapura, tapi kamu sambil culang cileng dia celengak cilinguk lihat KPK.
Berjalan pun sepatu paling mahal sekalipun merek apapun terasa seperti apa? Hati. Kan ngomongin rasa Allah itu. Cuma karena keuangan ulama koplok aja. Maaf ya, Allah harus bongkar sekarang. Akhirnya yang menjadikan penyebabnya manusia takut sesuatu perkara yang tidak ada di sisi Allah, termasuk neraka tadi. Maka inilah sekarang sedang Allah dohir-dohirkan tentang nar dan nur, jannah dan nar. Ternyata adalah tadi, coba Mas Ewo habis bunuh orang, bawa duit, ngerampok duitnya, tidur di hotel bintang 5. Bisa tidur nggak? Kasurnya panas, selimutnya. Maka lihat kata Quran, bantalnya dari api. Coba aja antum. Misalnya orang bunuh istrinya, kabur dia. Lihat setiap orang kayak polisi aja. Ada orang polisi lagi anteng, ngebubur, dia lewat. Itulah. Makanya disinilah kita harus mengerti tentang makna syariat dan makna hakikat dalam setiap kehidupan. Maka Kisah Abdul Qadir menjabarkan tentang Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Nah, inilah hari ini banyak didohirkan oleh Allah. Banyak orang punya harta, tapi dia neraka di hatinya. Maka marilah cari harta dengan cara yang benar, dengan proses yang benar. Karena pada penghujungnya kita akan menderita neraka itu sendiri. Gus bisa balik udut, Gus? Aman? Oh, udah, kita kan ngobrol malam ini. Namanya tafakur. Tadi semua. Jadi, Mas Saudara, bisa kebayangkan orang yang punya 14 triliun ngomongnya nggak bahagia. Berarti kalau begitu harta bisa membawa bahagia nggak? Bisa, kalau hatinya sudah bahagia. Hatinya dulu. Maka Islam itu mengajarkan di sini alat bahagianya dulu, bukan objek bahagia. Sekarang manusia korupsi ini, korupsi itu, tidak akan bahagia walaupun rumahnya dibangun mewah. Maka hari ini banyak manusia menangis di rumah mewah. Banyak manusia sekarang ini ketakutan di rumah mewah. Makanannya jadi buah jagung, padahal soto yang paling enak tapi terasa buah jagung bagi dia. Tuh. Maka Quran bicara tentang buah jagung, minumannya air timah, minumannya jus strawberry pun terasa air timah. Sebetulnya tentang rasa. Coba pada saat kita bahagia, hati bahagia, makanannya cuma parut singkong, sambal terasi. Tapi pada saat hati bahagia, nikmatnya bagaimana? Nikmat. Itulah yang diajarkan oleh Allah pada kita. Makanya kalau di dalam kebahagiaan dalam Islam itu harus 4 lapis, karena kita mulki, malakut, jabarut, tahut. Mulki kebahagiaan ruh jismani. Tapi ruh jismani memang harusnya kalau akan bahagia kalau perutnya kenyang, tempat tidurnya enak, ruangannya adem, bahagia. Maka lihat dalam Quran, orang yang di surga, apa kata Quran dalam surga? Rumahnya adem karena punya AC. Kemudian apa kata Quran lagi? Orang di surga itu makanannya tidak punya freezer. Tadi semua. Jadi kita ini sebenarnya Tuhan itu sangat karena Tuhan itu adalah sudah mentajalikan dirinya di alam musyahadah ini semua. Maka kebahagiaan itu akan diukur dengan Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu kata Tuhan Abdul Qadir dalam kitab Sirul Asrar, kebahagiaan pada ruh jismani. Tadi semua ya. Dan neraka pun sama. Maka kenapa neraka sakor, neraka jahim, neraka wel, neraka jahanam? Kalau surganya 4 lapis di situ, maka nerakanya pun 4 lapis. Karena maka tadi jantung kita ini kalau nggak diisi dengan baik, yang ada buruk. Kalau jantung kita ini nggak diisi dengan surga, yang ada neraka. Jantung kita ini kalau nggak diisi dengan dikir, yang ada lupa. Maka itulah, disinilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita adalah, walaupun beliau sampai habis hartanya, perutnya sering diganjal, tetapi beliau menyatakan bahwa dinyatakan oleh para ulama-ulama adalah makhluk yang terbahagia yang pernah ada di bumi. Nah, itu karena kesempurnaan memandang afal Allah pada tubuhnya, kesempurnaan memandang nur asma Allah pada hatinya, kesempurnaan memandang nur sifat Allah pada ruhnya, dan kesempurnaan memandang nur zat Allah pada sirnya. Tadi semua. Maka dalam kitab berjanji disebutkan beliau itu syadidul haya wa tawadu, sangat pemalu dan tawadu. Tadi semua ya. Nah, inilah yang harus dipahami dalam perjalanan hidup kita. Jadi kalau begitu, buat anak-anak muda, siapapun yang sedang mondok, yang sedang sekolah, yang sedang kuliah, yang jadi dosen, yang jadi guru, yang jadi apapun, bukan tujuan kamu memperkaya diri sebetulnya. Karena selama kau jadikan sandarannya adalah makhluk, kau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Contohnya Elon Musk, contohnya Whitney Houston, contohnya Cat Stevens, contohnya Adnan Khashoggi dulu. Dari semua banyak orang bunuh diri pada saat dia sudah mencapai, kalau menurut manusia lain adalah kaya luar biasa. Tuh ternyata kekayaan tidak membuat bahagia. Tapi ada kekayaan juga yang membuat bahagia sebenarnya kalau ngerti. Makanya kalau Abah lebih cenderung mengajak bereskan dulu jantungnya, dadanya baru. Karena Mas Ewo, kalau seandainya dada kita ini sudah surga, maka penduduk surga akan datang pada diri kita. Maka kenapa dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Dakwaiqul Akbar, ciri-ciri orang di surga itu adalah
seluruh penduduk surga itu, maka rumahnya disebut dengan Baiti Jannati, kemudian dia akan mendapatkan bidadari dari surga ya. Dan bidadari sebanyak berapa? 70 gitu. Dan 70 itu selalu perawan bahasanya. Itu juga harus ditamsil, itu masuk ya. Nanti jangan sampai panjenengan tajud gara-gara pengen itu kan tadi. Padahal yang dimaksud di situ sangat nyata kalau ngerti huruf-hurufnya. Sebenarnya kita akan mendapatkan bidadari itu dalam Al-Quran hurun in. Hurun itu adalah apa yang membuat kita senang melihatnya. Istri kita pada saat kita senang melihatnya bidadari. Kursi kita pada saat itu bidadari semua. Kursinya berdiri di luar perawan, kulkas perawan. Maka segala apa yang membuat hatimu senang di rumah itu adalah hakikatnya bidadari semuanya, yang harus dipahami. Kalau kita beragamanya tadi diawali dengan tawajuh, tafakur, tazakur, tawakul. Tapi kalau agamanya diawali dengan dogma, ya tadi yang terjadi selama ini. Nah, itu surganya seberang sono. Nah, di sini menderita dia dari semua. Ya. Maka inilah pelajaran, termasuk juga manusia beribadah. Apakah beribadahnya itu sama? Kalau seandainya yang dia pandang itu pemiliknya, maka dia akan menemukan Allah pada segala apa yang nampak di muka bumi ini. Maka di dalam hikam itu ada qobat, ada basat, ada dilapangkan, ada disempitkan. Itulah realitas Tuhan pada saat tajalli ke alam dunia ini menjadi dualitas, kata Abah juga. Ada senang, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sehat, ada mudah, ada susah, ada kaya, ada miskin. Itu adalah sebuah proses belajar kepada si jiwa. Supaya kita mengerti yang sebenar-benarnya itu Allah bukan sedang mengajarkan memilih kanan atau kiri. Allah tidak sedang mengajarkan kaya atau miskin. Allah tidak sedang mengajarkan surga atau neraka. Tapi segalanya Allah ingin membawa kita kepada Allah. Kullu syai'in babun ilallah. Bukan surganya, bukan nerakanya, bukan miskinnya, bukan kayanya, bukan hidupnya, bukan matinya, bukan untungnya, bukan senangnya. Tetapi adalah kita kepada pemilik senang itu, kita pemilik surga itu, kita pemilik amal itu dari semua. Maka itulah di dalam hikmah hikam yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudi zalal. Cirinya orang itu bersandar adalah pada amal, cari surga di luar dari diri, maka dia tidak akan ketemu. Maka pas sama Abah keliling dunia, saya pikir keindahan itu Bali, ternyata sampai di Bali saya melihat Allah lebih indah. Pulang saya pikir keindahan itu Lombok, begitu saya lihat Lombok itu nggak ada apa-apanya dibandingin Allah. Pulang saya dari Lombok, saya pikir keindahan itu Makassar, maka Abah keliling. Saya pikir keindahan itu Singapura, ternyata Allah lebih indah dari Singapura. Mana mungkin makhluknya lebih indah daripada yang mengadakannya. Gak mungkin sesuatu yang tidak ada di sisi Allah, kan Allah syai'amah lebih indah daripada yang mengadakannya. Makanya jadi Abah itu maksudnya keliling dunia itu untuk membuktikan ternyata Allah lah yang lebih besar itu, ternyata Allah lah yang lebih akbar itu, ternyata Allah lah yang lebih indah itu. Juga sama, jajal lagi ke Paris, jajal lagi ke Barcelona, datang lagi ke bagian, tetap Allah. Dan pada saat kita sudah bersama Allah, saya pikir kemarin Jogja memberikan ketentraman, ternyata Allah lebih indah daripada Jogja. Gitu. Saya melihat Allah lebih indah daripada Jogja, maka pengen balik. Tadi semua. Jadi inilah yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan kepada miliknya, tapi kepada pemiliknya. Dan untungnya kalau mencintai miliknya terlalu banyak. Tadi bahagianya orang rambutnya lurus dikeriting. Makanya Abah suka jalan, Bu, mana Bu? Mau keriting rambut? Ada lagi satu lagi. Mana Bu? Mau luruskan rambut daripada tukar aja di jalan. Ada lagi. Mana Mas? Mau ke KUA, ngapain kawin? Ada lagi. Mana Mas? Mau cerai ke KUA. Daripada tukar aja lu di situ. Tadi semua. Ini kan lucu kan orang. Jadi pada dasarnya kembali lagi tadi. Marilah kita temukan, marilah kita rasakan, marilah kita wujudkan. Mau berapapun kekayaan Elon Musk tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau belum bisa berhasil memandang Allahnya. Maka yang harus dibereskan itu adalah selalu dadanya dari semua. Jadi bahasanya adalah bukan objek bahagianya, tapi alat bahagia. Metal detektor kebahagiaan adalah di dada. Itulah Allah ingatkan tentang alam nasroh laka sodrok. Itu juga yang menjadikan asbabun nuzul. Kata Ibnu Abbas, surutnya surat alam nasroh itu adalah karena dulu orang Islam dihina karena miskin. Nah, maka oleh Abbas sekarang orang Islam tidak boleh miskin. Tetapi tidak mungkin tubuh ini kaya sebelum hatinya kaya. Itulah. Nah, mereka contohnya Elon Musk, Whitney Houston, siapapun, dia punya harta berjibunnya luar biasa, tapi hatinya kosong dari Allah. Itu masalahnya. Cuma tidak jelek juga Elon Musk begitu, karena dulu Bill Gates pernah jadi orang terkaya. Kemudian apa? Dia sekarang menjadi misionaris, berjalan kepada ruhani. Dulu di Indonesia juga James Teryadi, Grup Lipo, Tantri Apek. Setelah dia tidak bahagia dengan harta yang berjibun, akhirnya dia mencari Tuhan. Walaupun Tuhan dia silahkan, kalau bagi apa? Semuanya benar. Tadi semuanya benar. Tadi semua.
Hanya orang-orang yang masih penyakit kulit, yang belum mampu melihat Allah pada wujud orang lain, wujud agama lain, wujud suku lain. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita tentang cara melihat tadi semua. Maka kenapa di dalam Al-Quran itu manusia disebut ada almarhum, ada almalun tadi semua. Tadi orang yang mencari bahagia dengan fisik pada objek bahagia, sebanyak apapun dia itu ada, termasuk almalun sebetulnya. Walaupun orang ibadah dengan tubuhnya sebanyak apapun, tetap almalun tadi semua. Maka disinilah ada dua bagian. Nah, Elon Musk tidak memiliki ruhani. Maksudnya tidak, dia sumber kekayaannya itu pada objek bahagia, bukan pada alat bahagia. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau mau move on, tapi silakan, terserah panjenengan semua dari semua ya. Tetapi Abang kasih tahu, zaman ini berbeda dengan zaman orang tua kita dulu. Kita harus, itulah kenapa di alam ini ada dua hal. Satu, Allah yang tidak berubah. Yang kedua, makhluk yang selalu tagoyur, selalu berubah. Nah, ini. Maka Islam sudah memberikan konsep kebahagiaan. Maka Islam membagi dirinya 4 bagian. Ada ruh jismani, maka kita akan diberikan kecukupan makan, minum, dari semua. Nah, maka kenapa Mas Udiono sekarang banyak orang kaya, bahkan haji pun nggak mau. Banyak orang kaya, sodako nggak mau. Karena tadi ini milikku. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau nggak ada, kita ini banyak Elon Musk kecil. Tadi semua. Pada saat ini rumahku, ini hartaku, iniku, ini punyaku. Nah, itulah juga manusia akan digeret kepada ketidakbahagiaan. Tadi semua. Maka konsep Abah di dalam perjalanan itu, Abah itu ingin semua orang adalah sampai pernah itu ada seorang konglomerat, Abah naik turun di Singapura, dijemput pakai Bentley, mobilnya udah autopilot. 20 tahun lalu udah gak ada supir, Pak. Dia duduk di belakang. Kata saya, supirnya mana? Gitu. Don't worry, bisa saya katanya gitu kata tadi. Mobil ini bisa saya suruh, itu kata tadi. Ada. Tapi orang yang punya mobil Bentley saat itu nggak belum mahal, waktu itu masih 10-11 miliar. Ya. Tapi bagi Abah saya tuh saat itu 10 miliar itu gede. Gitu. Karena lihat duit 100 juta aja belum. Tapi kalau sekarang duit 10 miliar kecil. Udah kecil gitu kan tadi semua. Nah, inilah kata saya, kenapa Pak Asep itu setiap ketemu saya lihat bahagia. Saya bilang, Besar Alvin, kalaupun saya di hari ini ditukar dengan kekayaan Bapak, dikalikan 1000 kali, saya tidak mau. Karena Bapak ini adalah bukan orang kaya, orang miskin. Jadi makanya kenapa para ulama mencontohkan tentang fakir menurut Allah, fakir menurut manusia itu beda. Jadi fakir itu al-fakir dari semua, sementara kaya itu al-gina dari semua. Jadi ternyata gina itu, contoh Mas Gamblang itu termasuk al-gina itu. Rasa cukup itu. Cukup. Dari semua al-gina. Jadi al-fakir itu walaupun dia itu punya mobil 20, tapi kalau masih dia terus mencari ngadain, itu al-fakir. Fakir semua ya. Jadi kalau ada tetangga duitnya banyak, rumahnya mewah, duitnya, mobilnya banyak, kalau bagi zakat kasih dia. Itu termasuk fakir itu. Dari semua. Kalau Mas Gombleng jangan dikasih, karena dia udah kaya dari semua. Maka disinilah kita harus mengerti kaya menurut Allah dan kaya menurut manusia. Tapi kaya menurut Allah akan melahirkan kaya juga menurut manusia. Karena kebahagiaan, kekayaan pada tadi alat bahagia akan menarik kebahagiaan. Itu yang. Jadi Islam beda konsepnya. Jadi kalau mereka cari konsepnya, cari makhluknya, kemudian dia cari bahagia. Kenapa saya beli ini nggak bahagia? Kenapa saya ada satu orang di Pulau Seribu, saya pernah datang ke Pulau Seribu di Filipina, di Mindanao, kayaknya luar biasa. Padahal dia dayang-dayang ada di situ, satu pulau dia beli, dia bikin dayang-dayang, kayak susurgaan begitu. Ya, dia tidak akan bahagia, karena bahagia itu datangnya dari hati. Bahagia itu Allah, bahagia itu cinta. Itulah kenapa orang itu kalau sudah hatinya penuh dengan cinta, maka dia akan sebetulnya bahagia walaupun belum punya apa-apa sebetulnya. Tetapi manusia sekarang terpenjara oleh jasadnya sendiri, ibadahnya terpenjara oleh jasadnya sendiri. Maka saya Athaillah ingatkan, al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujud sirri ikhlasi fiha. Amal itu kerangka yang sebetulnya ruhnya dari amal itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah tidak akan sampai derajat ikhlas sebelum mukhlas. Mukhlas itu adalah tidak akan sampai derajat mukhlas sebelum aslama. Tadi melepaskan rasa memiliki, itulah Islam tadi semua. Jadi kita ini kalau ingin bahagia, lepaskan dari rasa memiliki. Pada saat seorang gadis takut kehilangan pacar, pada saat dia belum punya pacar, Mas takut kehilangan pacar? Tidak. Mas Gadiono pada saat punya mobil takut kehilangan mobil, pada saat belum punya mobil takut nggak? Tidak. Pada saat kita sekarang banyak orang takut mati, pada saat manusia itu tidak punya hidup, afatakfuruna billah wa kuntum amwatan, takut mati nggak pada saat nggak punya hidup? Tidak. Tapi kenapa sekarang manusia takut mati? Karena merasa memiliki hidup. Itulah persoalannya.
Jadi sebenarnya neraka jahim, neraka sakor, neraka wel, neraka jahanam itu ada terbakarnya rasa memiliki pada anak, pada harta, pada jabatan, pada kedudukan. Maka itulah kenapa kita ini dikisahkan harus menyembelih Ismail itu. Menyembelih Ismail itu menyembelih rasa memiliki. Karena rasa memiliki itulah yang membuat manusia menderita dari semua. Coba. Makanya kalau bagi Abah mah sudah biasa mas. Jadi apa uang terbesar yang pernah diambil cash dari rumah itu 2 miliar. Ada 2 miliar, ada 400 juta, ada 7. Gak pernah terasa di sini. Karena selalu bilang dalam hati, wong dulu aja lahir boro-boro 2 miliar. Itu bawa udut SSL batang-batang acat. Jadi kita nggak takut kehilangan. Nah orang yang tidak tahu kehilangan akan mudah sodakoh. Karena dia akan selalu bahwa apa yang dia miliki itu bukan miliknya. Anak bukan miliknya, istri bukan miliknya. Nah inilah rasa memiliki itu yang menjadikan manusia menderita di dunia ini. Itu neraka wel, sebetulnya. Neraka jahim, neraka sakor, sebetulnya. Terbakar terus apa yang ada di hatinya itu. Hilang barang sedikit, terbakar hatinya. Hilang anaknya meninggal, terbakar hatinya. Tadi. Itulah yang dimaksud oleh yang harus dipahami tentang hukum-hukum Allah pada diri kita. Jadi makanya dalam itu astagfirullahaladzim tuh. Astagfirullah kan tadi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tuh. Wa atubu ilaihi kan tadi. Wa atubu ilaihi tabayatubu taubatan kembali. La yamliku li nafsihi, kamu tidak memiliki jiwa ini, tidak memiliki apapun semua ya. Maka marilah kita pahami isi Al-Quran dengan baik, dengan benar tadi semua tadi. Maka Abah sering jelaskan tentang indahnya Al-Quran mengisahkan tentang manusia yang punya penyakit kulit, Ayub namanya. Artinya apa penyakit kulit? Manusia yang tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata, itu penyakit kulit. Masih benci pada Hindu, pada Kristen, pada Buddha, itu penyakit kulit. Dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Karena berarti tidak mampu konsep la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang lain selain Allah pada apapun. Inilah yang menjadikan penyebab pertama pintu gerbang manusia tidak bahagia, tidak mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang maujud dari semua. Yang kedua, penyebab manusia tidak bahagia karena masih buta mata hati seperti Yakub dari semua. Tidak mampu menyaksikan Allah dari semua. Tapi telinganya iman pada adan tapi tidak pada udun dari semua. Maka itu juga menjadikan manusia tidak akan memahami tentang hidup dari semua. Ketiga, manusia yang tidak akan bahagia adalah masih terpenjaranya jiwanya seperti Yusuf. Tubuhnya itulah Yusuf yang terpenjara oleh tubuhnya dari semua. Maka dalam kisah Isra Mi'raj, Yusuf itu adalah di langit yang ketiga. Adalah kesadaran yang dimana ada siap berkorban dalam hidup. Tadi, melepaskan kepemilikan. Ini bukan milikku lagi. Maka itu dikisahkan Yusuf adalah jiwa, adalah hakikat Yusuf ada pada diri kita. Adapun adalah orang yang sudah baik, kesadarannya adalah Idris. Maka Nabi Muhammad itu ketemu di langit keempat dengan Idris. Yang sudah belajar, darosa. Kehidupan ini madrasah pada dia. Kehidupan apa yang terjadi pada dirinya itu madrasah pada hatinya. Mana baik, mana buruk. Oh, ternyata kenapa sih Allah bikin sakit? Oh, gua juga bikin sakit ya cucu gua dengan vaksin. Ternyata tujuan saya nyakitin cucu itu bukan nyakitin, tapi sebetulnya ingin memberikan imun kepada si bayi dari semua. Jadi kita akan mengerti, oh kenapa ya saya dikurangkan, kenapa saya diginikan, kenapa saya diginikan. Maka disitulah si jiwa akan belajar banyak dari semuanya. Jadi kalau orang yang sudah Idris, contohnya itu. Demikian pula kalau cukuplah sampai Idris. Kalau sudah sampai pada Idris, berarti sampai pada jiwa nafsul mutmainnah, maka orang itu akan tenang, damai dari semua. Tidak tertipu lagi dengan penyakit kulit, tidak tertipu lagi dengan kebutaan dari semua. Ya, bahkan pada Ibrahim sudah mampu menyembelih Ismail, rasa memiliki kepada apapun, pada hidup. Maka tadi kata dorra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura dari semua. Ya. Maka kita kalau sudah mampu melihat segala kehidupan ini adalah hanya nur afal Allah. Maka dalam kitab Kifayatul Awam, dalam kitab Tijan Ad-Daruri diajarkan wahdaniyat fil afal. Wahdaniyat fil afal berarti kita sudah mampu melihat semua gerak itu tidak ada gerak diam, ada pada dalam. Kalau sudah melihat segala diam dan gerak itu dalam, bagi wahdaniyat fil afal hanya ada satu afal di dunia ini, hanya afal dalam, afal Allah. Itulah orang yang sudah mampu. Dan Allah sudah mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian semua dan apa-apa yang kalian lakukan. Berarti kalau begitu kita sudah sempurna memandang kehidupan ini pada tubuh sebagai nur afal Allah, mendiamkannya, menggerakkannya, memberikannya, melebihkannya, mengurangkannya, menghidupkannya, mematikannya. Kita sudah mulai akan bahagia di situ. Inilah pelajaran daripada apa yang dicontohkan hari ini oleh Allah. Kita diajarkan tentang Elon Musk tadi semua. Manusia yang memiliki harta 14.000 miliar triliun, tapi ternyata tidak bahagia. Karena bahagia itu bukan letaknya pada makhluknya, tapi letaknya pada pemiliknya. Ya. Itulah kenapa sifat makhluk dan pemiliknya itu yang satu fana, yang satu bako. Kebahagiaan yang datang dari seluruh makhluk yang fana akan fana. Bahagia pagi, maka tadi
Pengantin, orang pengantin 3 bulan masih happy, ketawa, ketiwi, tapi 4 bulan sudah mulai berantem. Dari semua keindahan waktu masih adanya cinta di hati, semuanya terdapat indah. Tiada kelemahan dari suami saya, tiada kelemahan dari istri saya, semuanya indah di mata kita. Di pada saat sudah mulai kehilangan cinta, mulailah rumah tangga itu kejaksaan, pengadilan, saling menuntut, saling, ya Rit? Iya.